Selamat apa saja pemirsa, baik yang ada di dunia nyata maupun dunia maya. Kita berjumpa lagi di acara Poliklinik, membahas hal-hal yang sifatnya mistik dengan cara menggelitik. Dan perjumpaan kita kali ini akan membahas mengenai Wewe Gombel. Sudah. Dan serius belum, Pak? Sudah. Makanya saya tanya, sudah. Ya, sudah sangat serius. Biar seperti penyiar dulu, Toro Margen. Iya. Kamu mirip, Pak. Daripada Toro Untu. Ya, tentu saja. Ya kamu Toro wae ket mau tangi. Oh, turu. Pemirsa yang ada dimanapun akan saya sapa. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Itu nyanyi. Dengan Ki Jongoyo. Yeah. Tadi sudah saya singgung di awal, Ki. Kita akan ngobrol mengenai yang namanya Wewe Gombel. Bisa diterangkan, Ki? Atau Ki Jongoyo bisa menyapa-nyapa dulu dengan penggemarnya Ki Jongoyo? Ya. Paling nggak ada satu penggemar, yaitu istrinya sendiri. Saya nggak perlu menyapa. Orang-orang itu kalau disapa itu halo gitu. Gini, masalah ini yang topik yang akan kita bahas ini tampak horor sekali. Betul. Wewe Gombel. Horor sekali. Iya, yang namanya Poliklinik itu sudah diterangkan di awal, membahas hal-hal mistik dengan cara menggelitik. Wewe Gombel ini bisa dideskripsikan atau seperti apa ini? Wewe itu artinya wanita. Wewe itu wanita. Wewe Gombel. Kalau dilihat dari bentuknya ini makhluk halus yang sangat menakutkan. Perwujudannya itu wanita, itu biasanya tanpa busana. Wah. Tapi jangan dibayangkan menarik sekali, kamu langsung ngeces. Ketika Ki Jongoyo bilang wanita tanpa busana, saya bayangin saya Siskae. Rambutnya panjang, jangan dibayangkan terus halus gitu. Rambutnya itu awut-awutan gitu. Begitu. Mukanya keriput menakutkan dengan taring. Terus yang paling menonjol dari bentuknya Wewe Gombel itu adalah wanita itu kan ciri khasnya itu loh, payudara itu, tetek. Ini kalau dianggap saru, saya bilang tetek gitu. Nanti Mas editor biar ditit gitu ya. Ketika saya muni tetek gitu diganti tit gitu. Jadi supaya tidak jelas ketika saya muni tetek gitu. Mohon maaf, Ki. Itu selalu diulang-ulang. Ya kalau itu bengek gitu aja. Biasanya kalau orang ngomong itu tetek bengek gitu. Itu dah ya itu ya. Tetek bengek itu berarti kanker payudara. Jangan, ya kan teteknya jangan suka berserius lah, bercanda sedikit dong, Ki. Oh ya maaf. Anda terlalu serius, bercanda sedikit dong. Masa dari tadi guyon terus. Bentuknya itu ya, dari itu yang saya bilang tadi, yang ditit itu tadi, itu ukurannya yang luar biasa menontok. Itu bisa dibilang sak gentong. Sampai ke bawah itu sak gentong, itu sampai capek loh dia loh. Wah itu kalau capek itu disampirkan ke pundak gitu. Gitu ya, menakutkan sekali ya. Menakutkan. Jangan dibilang montok itu seksi. Kalau terlalu montok seperti itu. Seperti Wewe Gombel. Di hantu-hantu itu kan kok identik dengan sesuatu diperlihatkan secara vulgar. Di perhantuan itu apa nggak ada seperti komite KPAI gitu harus loh yang istilahnya memberi batasan-batasan
Kalau berbusana seperti ini, hantu identiknya seperti ini itu nggak ada. Itu syaratnya di sana itu di Dewan Perhantuan itu harus menakutkan. Kudu medeni. Lah kalau biasa kan kurang menakutkan, makanya dibuat yang Over. Supaya saya bilang tadi horor sekali. Lah bedanya kuntilanak Wewe Gombel itu apa ini? Ini kan sama-sama hantu wanita. Bedanya apa? Dengan kuntilanak, sundel bolong, Wewe Gombel itu. Bedanya kalau si Wewe ini dia itu menurut selain bentuknya tadi yang biasanya kalau kuntilanak kan pakai kain putih itu, pakai bisa dibilang daster kain putih panjang, sok menampilkan wajah yang cantik, suka menggoda. Lah kalau si Wewe Gombel ini malah menakutkan. Memang Penampakannya sangat menakutkan. Jadi malah zaman dulu itu buat weden-weden. Sangat menakutkan. Jadi dia itu kan hobinya itu nyulik anak. Oh, itu bentuk kejahatan dari Wewe Gombel. Maksudnya nyulik anak seperti apa? Dia itu suka nyulik anak kecil yang suka keluar malam. Dia itu bisa menempatkan diri di pohon gitu. Terus nyulik anak dibawa pulang ke rumahnya. Kalau anak itu diberi makan, kamu tahu nggak makanannya itu asalnya? Apa tuh? Makanannya itu berasal dari kotoran Wewe Gombel. Teleke. Tai nih. Tapi begitu Kalau itu saya bilang tai, dibilang saru didit lagi. Ya, didit lagi. Tapi si anak itu memang taunya itu wujud kotoran atau teleke atau dianggap dia itu penampakan anak itu melihatnya itu bukan teleknya, tapi seperti makanan yang disukainya. Sukanya es krim ya jadi bayangan es krim itu. Dia wujudnya es krim gitu. Sukanya ayam ya wujudnya daging ayam. Tapi rumah itu kan seperti Ki Jomaya tadi menyampaikan bisa di rimbunan bambu atau nggon wit pring. Bisa juga neng pohon wit besar, asam, pohon besar, wit ringin gitu. Tapi bocah kuwi sadar ora yen kuwi digawa neng nggon wit-witan, nggon papringan, nggon wit ringin gitu. Biasanya dia itu menyamar sebagai sosok ibu-ibu. Seperti ibunya, mamahnya. Nyamar, terus diajak pulang, diberi makan. Bayangannya ya neng omah dhewe. Iya, kalau diberi makan dan dia mau makan, konon katanya anak itu jadi bisu. Supaya dia tidak bisa menceritakan ke orang-orang bahwa wujudnya Wewe Gombel seperti ini. Gitu. Dibuat jadi bisu. Loh, tapi kalau pengen anaknya itu ketemu, itu ada ritualnya. Ritualnya apa Ki? Tapi gini Ki, sebelum kita bicara atau ngomong ritual, kuwi mbiyen tanggoku, kuwi jaman sakbaraanku kuwi ya enek jarene bocah kuwi memang digondol. Ya neng kono kuwi bayangane omahe ya apik, ya dikeki mangan, tapi untunge tanggoku utawa kancaku kuwi mau tidak mau makan. Nah, akhirnya memang digoleki tapi dek iki ya bisa cerita gitu loh Ki. Bisa cerita bentuknya gitu. Karena dia nggak mau makan itu. Itu makannya itu kamu kalau ketemu orang jangan asal diberi makan terus mau. Itu kan seperti itu efeknya. Kalau diberi makan terus mau, kena dia, kena guna-gunanya si Wewe Gombel jadi nggak bisa makan. Loh itu kalau mencarinya itu sulit. Ritualnya? Ada ritualnya, itu harus satu kampung itu mencari bersama-sama dengan bunyi-bunyian dari alat-alat rumah tangga ditutuki gitu. Harus ngomongnya ini, ada mantranya. Mantranya begini. Black, black, ting. Black, black, ting. Black, black, ting. Disebut jenenge, misal jenenge Mamang. Black, black, ting. Mamang Mulya. Black, black, ting. Itu ritualnya enggak sulit. Gitu. Kalau ritualnya diganti lagu runtah gitu enggak bisa? Oh, enggak bisa. Nah, itu si Wewe lagu Gombel koplo gitu si kan. Wewe Gombel itu hanya mengenali suara itu. Black-black-ting tadi. Oh, itu berarti ada orang mencari. Lah, tanggoku ki mau aneh pas digoleki. Kuwi kabeh do bingung neng nggon ngalas, neng nggon papringan, neng nggon wit ringin. Akhirnya jedul dhewe ki. Lah itu dilepas. Jedul dhewe tapi neng ngisor longan, neng ngisor ambene omahe dheke.
Baik keturun iki. Baik keturun, impen-impenen ya digondol wewe gombel ngono lho. Tua saya tanggapi dengan serius. Begitu. Ya, tapi itu wes membuat panik wong sak kampung loh. Dia Ki. cari kemana-mana Wes nggak muni ketemu. selain Blackpink, terus lagu apa lagi sudah dinyanyikan semuanya. Lagu Deni Caknan sing digawe, sing populer sampai sing durung digawe iki dinyanyike kabeh. Enggak muncul, lah muncule pas wetenge luwe tangi nang ngisor longan. Itu hati-hati loh, kalau di ngisor longan. Kalau mau tangi harus merangkak dulu. Kalau langsung bangun mak jeduk. Gitu. Iya. Terus mitos-mitos mengenai wewe gombel itu apa Ki? Begini, konon itu ceritanya wewe gombel sesuai namanya gombel itu kan daerah perbukitan di Semarang sana. Kamu pernah ke Semarang? Pernah. Nah, itu kan melewati daerah yang naik, bukit-bukit, area hutan-hutan itu di tengah kota Semarang kan ada yang naik terus bukit-bukit Katanya Bukit Gombel itu ya. Ya itu Bukit Gombel. Konon berasal dari situ. Sesuai namanya Wewe Gombel, wanita dari Gombel. Konon katanya ada ketika zaman Belanda ya. Ketika zaman Belanda itu kan ada pembunuhan di situ. Selain di Bukit Gombel itu untuk membunuhi para pribumi oleh orang-orang Belanda, juga ada peristiwa seorang wanita yang bunuh diri di situ. Tahu nggak kenapa bunuh diri? Dia itu kan seorang wanita, dia menikah dengan laki-laki, ya mestinya ya. Tapi dia itu ternyata divonis mandul, tidak bakal punya keturunan. Terus dia itu menangkap basah dengan mata kakinya sendiri. Mata kepala Ki. Mata kepala. Mata kepala bukan mata kaki. Nanti takutnya orang salah tangkap jadi mata udun. Lah, ya selain dengan mata kan kakinya juga di bawah. Ya, mungkin kan? pantatnya juga udun juga bisa. Ya, juga maksudnya dengan seluruh badannya dia melihat itu laki-lakinya itu, suaminya itu sedang berhohohe dengan wanita lain. Oh, begitu. Terus putus asa. Dia marah. Laki-lakinya itu dibunuh oleh wanita itu. Lah wanita itu kan dimintai pertanggungjawaban oleh para warga sekitar. Warga sekitar. Wah, dia dikeroyok, dioyak-oyak, akhirnya dia putus asa bunuh diri di Bukit Gombel itu. Oh, akhirnya menjadi sejarah. Tentang cerita ceritanya Wewe Gombel. Tapi Wewe Gombel kuwi iki asline iki memang enek tenan apa ora iki? Ini ada yang bertanya. Iya. Dibaca dulu pertanyaannya. Wong belum dibaca kok kamu sudah tahu ada yang bertanya. Ada admin. Oh, Ada admin. Mbak admin. Iya. Ini bertanya. Mohon maaf Ki Jongoyo kalau boleh tahu. Baunya. Ya ini dibakar-bakar biasa. Ki Jongoyo, apakah benar adanya Wewe Gombel itu? Sebenarnya cerita ini timbul untuk seperti saya bilangnya dulu, buat meden-medeni. Buat meden-medeni si anak kalau sudah malam jangan sering keluar malam. Lah zaman dulu, zaman Jawa masih kuno itu kan masih orang-orangnya dikit, sering kampung itu berdampingan dengan hutan, banyak binatang-binatang keluar malam, itu hewan-hewan malam, hewan-hewan nokturnal itu, hewan yang keluarnya mencari makan di malam hari. Oh banyak itu di Solo itu. Ya itu seperti macan, harimau, kupu-kupu malam. Sampai kupu-kupu malam. Itu anu ya, mencari makannya kalau malam ya. Itu maksudnya kaper itu loh. Oh, Kaper. iya. Itu kan kalau keluar ya malam. Mencari makannya malam. Iya. Itu kan berbahaya buat anak-anak lah. Para orang tua memedeni itu supaya anak-anak tidak keluar malam. Pas maghrib lah sudah ada di mitos rumah. itu muncul biar anak-anak tidak keluar malam, tapi anak-anak sekarang itu lebih takut bukan karena diceritani memedi, tapi luwih wedi yen ora dikeki sangu iki. Oh, sesuk ora tak sangu luwih wedi. Ancamannya sesuk ora sekolah ora tak sangu nih. Lebih takut Berarti dibedeni Wewe Gombel. istilahnya Ki Jomoyo itu enggak percaya dengan adanya Wewe Gombel ya Ki ya? Sebentar.
itu juga selain untuk medeni anak-anak, juga untuk medeni orang tua. Maksudnya? Orang tua yang menelantarkan anaknya itu nanti akan dihukum oleh Wewe Gombel dengan cara anaknya diculik dan dibuat bisu tadi. Itu Jadi juga orang tua biar juga tetap mengawasi menyayangi anaknya. Tidak menelantarkan anaknya dan anak-anak tidak keluar di malam hari. Kadang memang ada orang tua yang istilahnya itu teledor gitu ya, anaknya keluar malam dibiarkan gitu ya. Iya. Tapi Ki Jongaya sendiri percaya nggak dengan adanya Wewe Gombel? Yo, percaya ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak, maksudnya ada nggak makhluk itu? Makhluk itu toh ya sebenarnya sih ada, tetap ada. Tetap ada. Ya, tetap ada. Tergantung dari kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita bilang nggak ada, ya nggak ada. Tapi pikiran Ki Jongaya? Kalau pikiran Ki Jongaya itu sok ada, sok enggak. Pikiran saya loh, pikiran Ki Jongaya itu loh. Pikiran Ki Jongaya itu sok ada, sok enggak. Maksudnya gini, kalau Ki Jongaya nggak percaya, tolong habis pulang ini lewat lorong itu sendirian, berani nggak gitu loh Ki? Kalau kamu nggak tahu kesaktian Ki Jongaya kalau gitu meremehkan. Berani nggak? Pertanyaannya berani nggak? Berani nggak? Ya takut. Kamu terlalu meremehkan, menganggap saya pemberani. Kalau takut Ki Jongaya, itu tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai Wewe Gombel, mengenai bentuk, mitos dan sejarahnya. Ada dan tidaknya itu tergantung pikiran sampean-sampean sendiri. Kalau Ki Jongaya katanya pikirannya kadang-kadang enggak. Nah, ini pesan untuk para pemirsa Poliklinik, Ki. Pesannya. Pesannya buat para wanita, jangan suka suntik solikin. Kenapa? Nanti kayak Wewe Gombel, keberatan. Ya kan, tetangga saya itu juga ada. Iya. Wah, ceritanya di silikon tuh kok solikin. Iya. Dokternya solikin namanya. Dokternya solikin, jangan suka suntik. Disuntik silikon. Wah, pengennya itu biar montok, biar besar. Tapi hasil akhirnya itu cuma mengkilap dan kempling. Itu juga suntik apa? Silikon ban. Buat bersihin sepeda motor itu tuh. Terus ada lagi pesannya gitu. Pesannya, sepertilah, jadilah seperti Wewe Gombel. Loh, kok bisa gitu? Tidak suka menelantarkan anak. Begitu. Itu tadi obrolan kita bersama Ki Jongaya malam hari ini bersama Poliklinik. Dan tentu saja obrolan kali ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu atau siapapun yang menyaksikan acara ini, Anda pasti sia-sia buang kuota. Terima kasih bersama Poliklinik membahas masalah klinik dengan cara menggelitik. Wah.